Halo adik-adik di Ruang Akademi semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerjanya si water dispenser. Nah, yang bisa buat ngeluarin air atau ngeluarin cairan ya. Kalian bisa masukin apapun di atasnya, selama bentuknya cair maka akan keluar ke bawah. Nah, cara kerjanya ada yang tahu nggak? Cara kerjanya si water dispenser? Tinggal kita masukin air nanti, terus kita putar, lalu kita buka, lalu airnya akan turun ke bawah. Nah, untuk bisa gitu, Kabel akan cobain ya caranya gimana untuk kita masukin airnya ke dalam si tabung penyimpannya dia, yang kayak gini. Nah, kita akan coba. Nah, Kabel pakai lagi gelas yang ini. Yang paling pertama, yang perlu kalian ingat, apaan? Waktu dalam ngisinya. Harus diisi tuang langsung atau kita harus tutup dulu bawahnya? Kita tutup ya bawahnya ya, supaya dia nanti nggak tumpah. Jadi kita tutup bawahnya. Bentar. Nah, cukup sampai sini aja. Lalu kita tutup atasnya. Begitu kita tutup, kita lepas dikit, dia keluar airnya, habis itu dia tertahan ya, nggak ada yang tumpah lagi, kayak gini. Nah, lalu tinggal kita pastikan masukin dia ke dalam lubangnya dia. Nah, jadi kayak gini. Lalu tempatkan gelas di bawahnya, lalu tinggal kita putar. Nah, dia keluar, kita tutup, keluar, tutup. Gitu cara kerjanya ya. Nah, kenapa si water dispenser bisa bekerja seperti ini? Ini adalah kita memanfaatkan dari cara kerja dua buah benda yang secara alami bekerjanya seperti itu. Yang pertama adalah, apa nih isinya? Air. Sama ada satu lagi yang namanya adalah udara. Nah, ada udara dan ada air yang akan kita gunakan sifat mereka masing-masing untuk bisa melakukan si water dispenser model seperti ini. Yang pertama kita bahas air. Air itu punya berat. Dari mana kita tahu air punya berat atau massa? Adalah kalau tadi antara tabung kosong sama tabung yang kita isi, beratan yang mana? Beratan yang ada airnya ya. Kenapa? Karena air punya berat. Karena air punya berat, kabel ternya di sini. Karena air punya berat, maka air itu punya berat, maka dia itu atau massa namanya. Maka air itu punya sifat bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi selalu bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalian bisa lihat di hampir setiap hari ya, kalau kalian mandi pakai showernya dari atas ke bawah. Showernya dibalik, airnya pasti akan cuma terbang ke atas, balik lagi ke bawah. Lihat air terjun dari atas juga dari atas ke bawah, karena memang sifat air itu selalu mengalir dari atas ke bawah. Makanya lubangnya si water dispenser enggak kita taruh di atas. Kalau kita taruh atas, keluar nggak airnya? Enggak ya, karena airnya nggak bisa naik ke atas. Airnya bisanya turun ke bawah. Makanya kita taruh lubangnya ini benar-benar persis berada di bawahnya si water dispensernya. Kenapa lubangnya harus ada berada di bawah? Karena yang tadi nih, berat airnya itu dari selalu bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, lalu apa fungsinya udara? Kenapa sih waktu kalian tutup ini airnya nggak keluar? Karena adanya si udara nih. Nah, udara itu mempunyai satu sifat yang sebenarnya sama-sama air, yaitu adalah menempati ruang. Jadi si udara ini memang nggak bisa lihat ruang kosong nih. Ada dikit yang kosong, pasti dia mau masuk.
Ada dikit yang kosong, pasti dia mau masuk. Nah, sama kayak air juga gitu. Ada lubang sedikit, pasti juga mau masuk. Makanya kita mendesain si water dispenser kita itu punya lubang yang kecil di ujungnya. Jadi kalau misalnya ini water dispenser, ini tabungnya kita, kan kita merancang sebuah lubang yang ada di sini, sedotan, dari sedotan, yang airnya nanti akan keluar. Air tuh juga maunya keluar nih ke sini nih, si air. Air itu juga bawaannya mau keluar nih dari sini. Tapi ternyata udara itu juga pengen masuk ke dalam ruangan yang ini nih. Nih udara, ini juga pengen masuk ke sini. Jadinya air sama udaranya berantem nih, ketemu di sini. Dan karena ruangannya sangat kecil, jadi mereka kejepit satu sama lain. Jadi kejepit nih, airnya kejepit, udaranya kejepit. Makanya airnya nggak ada yang keluar. Karena ketahan sama udara yang juga kejepit di dalam si sedotannya. Makanya mereka saling tertahan nih antara sifatnya air dan sifatnya udara. Lalu kenapa bisa keluar? Karena kamu buka tutupnya. Tutup yang di atas, tutup yang ada di sini, kamu putar. Yang terjadi apa begitu terputar? Yang terjadi adalah begitu diputar, lalu airnya keluar. Ditutup, tutup lagi. Kenapa? Karena udara di sini masuk nih begitu. Tutupnya dibuka, tutupnya diputar, maka udara-udara yang ada di sini itu juga akan memaksa masuk ke dalam. Begitu tutupnya dibuka. Begitu dibuka, udara-udara di sini ini akan neken si air. Si air jadi kalah nih, kalah banyak sama si udara. Karena udaranya lebih banyak. Wah, begitu dibuka masuk, semuanya masuk nih. Si udaranya masuk, maka airnya akan tertekan, maka di sini udara yang di sini juga jadinya kalah. Udara di sini kalah karena ditekan sama udara yang di sini yang menekan air, sehingga air jadi bisa mengalir ke bawahnya. Tapi begitu ditutup lagi, ditutup lagi, makanya waktu kamu tutup, biasanya akan ada beberapa tetes dulu jatuh ke bawah. Akan jatuh beberapa tetes ke bawah. Setiap tetes itu jatuh, udara akan masuk. Jatuh, udara masuk sampai ketemu titik balance-nya. Kondisi seimbangnya. Yang membuat airnya ketahan, tidak ada yang tumpah lagi seperti kayak gini. Nah, itu aja penjelasan Kak Abdul tentang cara kerja dari si water dispensernya kita dan apa yang membuat dia bisa bekerja seperti itu. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas dari adik-adik, jangan lupa ya untuk langsung ditanyain aja sama timnya Diro. Atau kamu boleh juga di list dulu, dibikin daftar dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kita ikuti bareng-bareng. Oke? Kalau belum jadi water dispensernya dikerjain, kalau udah dikerjain jangan lupa untuk dihias supaya nggak polos kardusnya. Mana tahu kamu bisa menulisin nama kamu atau merek water dispenser kamu sendiri. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye.